Masya Allah, tabarakallah. Kita ucapin terima kasih banyak pada Ustazah Aluyah yang mau dengar suaranya Ustazah Aluyah lebih lagi. Insya Allah hadir di Istiqlal tanggal 31. Nah, insya Allah Ustazah Aluyah totalitas di sana bakal bawain gosidah-gosidahnya yang sudah familiar di telinga ibu-ibu semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gosidah-gosidahnya juga yang sudah menjadi kecintaan di hati kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Ustazah Aluyah dan juga kepada para ustazah yang telah hadir. Mudah-mudahan insyaallah semua apa yang kita baca pada hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya para masyayikh hadrah yang kita dawamkan dan kita rutinkan membaca daripada syair tawassul kita di dalam hadrah Basaudan setiap hari Selasa. Mudah-mudahan ini semakin menambahkan keberkahan untuk kita semua, menambahkan keberkahan untuk orang-orang yang istiqamah di tengah-tengah kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Juga tentunya harapan besar bagi semua orang-orang yang sakit yang menitipkan doa yang insyaallah nanti di akhir akan kita bacakan satu persatu. Insyaallah mereka semua Allah angkat penyakit-penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan secara sempurna, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, limpahan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, menghadirkan kita, membersamai kita semua di tempat yang penuh barokah ini. Bersama kita hadir alhamdulillah dengan niat harapan membawa segenap hajat agar Allah Subhanahu wa taala mengantarkan doa-doa kita lebih cepat melalui pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana di setiap hari Selasa di sini kita dawam membaca daripada hadrah Basaudan, yang mana hadrah Basaudan itu terdiri daripada bacaan tawassul kita kepada kaum salihin, tawassul kita kepada orang-orang saleh, orang-orang baik di tengah-tengah kita yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka memilih jalan mereka yang menjadi patokan, acuan bagi mereka yang ingin hari ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut jalannya para salafun salih itu jalannya apa? Jalannya para pecinta. Jalannya para pecinta yang ingin sampai kepada kekasihnya. Kan kita tahu bahwa hidup itu kan jalan. Dan kemana arah tujuan kita? Hakikatnya kaki ini selalu membawa kita ingin dekat kepada yang dicinta. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu hari ini ingin tahu siapa orang yang ibu cinta, cukup sederhana, lihat kemana kaki ibu melangkah membawa ibu. Mana saat itu ibu akan ketahui, ketika itu ibu tahu bahwa kaki ini melangkah ke arah mana, maka ibu akan tahu bahwa kaki yang melangkah ke arah itulah mengantarkan kita kepada siapa kekasih kita. Dan orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis maulid itu adalah para kekasih yang menandakan langkah-langkahnya ingin semakin terus mendekat kepada sosok kekasihnya yang dia cinta. Dan tentu itu tidak lain tidak bukan adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat bahwa setiap langkah bukan hanya mengantarkan kita pada siapa yang kita cinta, tetapi langkah itu punya jejak. Dan jejak itu akan menjadi pelajaran bagi orang setelah kita. Kemana kaki ini melangkah akan dilihat oleh mereka yang hari ini melihat kemana kita melangkah. Jejak-jejak kita yang rutin menghadiri majelis ilmu, maka jejak itu akan menjadi jejak yang dilihat oleh orang-orang setelah kita. Dan saat kita meninggalkan jejak, na'udzubillah, dari langkah hidup kita dengan jejak-jejak yang buruk,
maka jejak itu juga akan menjadi jejak yang akan dilihat oleh orang setelah kita. Makin kita mendekatkan diri kita kepada tempat-tempat yang baik, itu artinya semakin menunjukkan bahwa jejak kita adalah jejak yang mengantarkan kita pada tempat-tempat yang baik. Dan tentu itu akan menjadi pelajaran dan motivasi bagi orang yang melihat kita. Manakala di hari nanti kita tahu bahwa majelis semacam ini tidaklah mudah untuk didapatkan. Majelis di akhir zaman nanti tidak akan mudah untuk ditemukan. Majelis di akhir zaman nanti akan sulit untuk dirasakan. Mungkin ulamanya yang makin hilang, mungkin keberkahan dari majelis yang sudah tidak ditinggalkan lagi. Ma'athir, peninggalan-peninggalan jejak kaum sholihin sudah tidak lagi menjadi acuan. Itulah mengapa majelis kita di setiap Selasa ini saya hadirkan beberapa foto-foto dari salaf kita, orang-orang sholihin di kalangan kita. Mungkin dulu ini menjadi familiar bagi kita, tetapi mungkin sekarang ini sudah tidak familiar lagi di mata anak-anak kita. Dulu kita lihat anak-anak kecil saat melihat atau memandang foto para habaib, para kiai, dengan sukacitanya mereka akan gembira saat memandang wajah-wajah tersebut. Namun kalau kita lihat dengan anak-anak kita hari ini, siapa dari mereka yang membuat terkagum dirinya saat dia melihat sosok para ulama, sosok para habaib, dan terlebih lagi foto-foto mereka sudah tidak lagi ditemukan di rumah-rumah kita hari ini. Makin sedikit ditemukan foto-foto kaum sholihin di rumah kita hari ini. Lalu apa yang tersisa dari mereka? Untunglah mereka itu adalah orang-orang yang selama hidupnya ini melangkahkan kakinya kepada Allah, sehingga walaupun foto mereka tidak terpampang di mana tempat, tetapi ajaran mereka, peninggalan mereka tetap ada kepada kita sampai hari ini. Itulah yang juga menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita saat kita membaca Hadrah Basaudan, ya. Kita temukan di situ berapa banyak nama aulia yang kita sebutkan. Adakah foto-foto mereka semua? Tidak ada. Kalau hari ini ditanya, adakah fotonya Imam Faqih Muqaddam? Tidak ada. Adakah fotonya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Tidak ada. Ada enggak fotonya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Enggak ada. Ada enggak fotonya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Enggak ada. Enggak ada foto mereka semua. Kita tidak temukan. Tetapi peninggalan ajaran mereka masih ada sampai hari ini. Ilmu mereka masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak meninggalkan kenangan dari gambaran wajah. Tetapi yang mereka tinggalkan adalah jejak dari langkah hidup yang mereka lalui selama mereka hidup di dunia ini. Mereka meninggalkan kepada kita warisan yang mana dulu adalah menjadi warisan Nabi kita Muhammad SAW. Warisannya Nabi Muhammad bukan berupa dinar, bukan berupa dirham, tetapi warisannya Nabi Muhammad adalah berupa ilmu ulama yang dikatakan dalam hadis yang telah Nabi sampaikan kepada kita. Ulama warasatul anbiya. Katanya para ulama itu warisannya para nabi. Maka saat kita mengenal setiap hari satu sosok kaum sholihin, maka berarti saat kamu mengenal dia, kamu berarti mengambil jatah dari hidupnya dia. Artinya kamu mengambil jatah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Jatah warisan dari Nabi Muhammad lebih berharga. Jatah warisan dari Nabi Muhammad lebih mulia. Jatah warisan dari Nabi Muhammad lebih menguntungkan daripada warisan manapun yang pernah ada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai hari ini kita masih terus didekatkan dengan mereka-mereka orang. Kita masih dikenalkan dengan mereka-mereka orang. Masih ada yang hari ini mengenalkan kita siapa itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad,
Siapa itu Al-Habib Ali? Siapa itu Imam Faqih? Siapa itu orang-orang saleh dari kaum salihin lainnya? Kita dikenalkan satu persatu, maka itu menjadi satu keuntungan yang luar biasa bagi hati kita. Kenapa? Karena mereka lah bukti nyata bahwa di dunia ini ada orang yang bisa ngikuti Nabi Muhammad secara sempurna. Mereka itu bukti nyata bahwa ada orang di dunia ini yang bisa meneladani Nabi Muhammad secara sempurna. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf rahimahullah, beliau yang tinggal di Jeddah, dikenal dengan kealimannya, dikenal dengan kesantunan dan adabnya, dikenal bahwa dia memiliki ilmu yang luar biasa tingginya, tetapi dengan segala kerendahan dan tawadhu'nya. Sifat punya ilmu tinggi saja ternyata tidak cukup. Sifat ternyata punya apapun yang mungkin hari ini dikejar oleh banyaknya manusia dari harta duniawi saja tidak cukup. Tetapi apa yang menjadi keunggulannya? Hari ini bila seseorang ada yang menyebut nama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, maka mereka akan mengenangnya, adabnya, akhlaknya, ilmunya. Yang akan dikenal adalah apa dari jejak langkahnya yang menjadi peninggalan bagi kita semua. Isma'u, salah satu kisah nyata dari seorang saksi mata, Al-Habib Ali Al-Jufri, yang pernah menyaksikan langsung Al-Habib Abdul Qadir itu betapa santunnya dalam menyikapi tamu-tamunya, menyikapi orang-orang bahkan yang mengundangnya, menyikapi orang-orang yang begitu juga mencintai dan memuliakannya. Sampai satu ketika, kata Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah ikut Habib Abdul Qadir memenuhi undangan salah seorang pecintanya. Pada saat Al-Habib Abdul Qadir pulang, Habib Abdul Qadir diantar sama yang punya rumah sampai pintu mobilnya. Diantar, dilepas kepergiannya dengan penuh apa? Penuh haru, penuh sukacita sambil mengucapkan, Habib terima kasih sudah sudi hadir ke tempatku ini. Habib terima kasih sudah mau datang ke tempatku ini. Habib terima kasih sudah mau mendatangi orang yang mungkin tidak menjadi siapa-siapa di antara banyaknya orang-orang yang ada di dunia ini. Habib Abdul Qadir sambut dengan senyum, dengan tawa. Pintu mobil ditutup, mobil pun berlalu. Setelah mobil sudah begitu jauh dari rumah yang mengundang, Habib Abdul Qadir berkata kepada siapa? Kepada supirnya, menepilah sejenak. Ada apa Habib? Menepilah sejenak. Lalu tiba-tiba mobil menepi dan beliau membuka pintu mobilnya, didapati jari-jarinya sudah keluar darah. Karena sahibul baitnya menutup pintu mobil dan menjepit kedua tangannya itu. Menjepit jari-jarinya itu. Tapi tidak berekspresi sedikit pun. Tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Hanya senyuman saja yang dia berikan kepada pecintanya itu. Hanya senyuman saja. Kata mereka, Habib kenapa enggak ngomong? Kalau tanganmu terjepit, mungkin kalau kamu ngomong keadaannya enggak akan lebih parah dari ini. Apa jawaban beliau? Bisa kamu bayangin? Hari ini adalah hari besar bagi yang undang. Dia begitu bahagia acaranya terlaksana dengan sempurna. Dia merasa begitu puas telah didatangi dengan kita. Mampukah kita mengecewakan hatinya hanya dengan karena dia menutup pintu lalu menjepit tangan? Bisa kau bayangkan hari ini dia akan tidur dengan penuh penyesalan. Karena dia sudah menutup pintu tanpa melihat lagi ada tangannya seorang Habib Abdul Qadir di sana. Kata Habib Abdul Qadir bilang, gak mungkin saya sanggup ngelakuin itu. Siapa orang yang bisa menjalankan peran ini? Kalau bukan mereka, orang-orang yang berjalan di jalannya yang menuju kekasihnya. Mereka betul berjalan menuju jalan pecinta. Tapi jalan yang mereka tuju jalan siapa? Jalan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di hadapan matanya sendiri disakiti. Tapi beliau tidak pernah sekalipun membalas murka
marah, bahkan sekalipun didatangi oleh malaikat untuk menawarkan gunung dihancurkan, tapi itu tidak menjadi pilihannya Nabi Muhammad. Maka kalau hari ini orang berkata, ya Allah ya akhwat, kita belajar ikutin jejaknya Nabi Muhammad, kita belajar jadi orang baik yang tidak selalu saat kita disakiti lalu kita berpikir bagaimana kembali menyakiti, atau saat kita mungkin merasa dikecewakan kita berpikir bagaimana caranya orang itu tahu betapa sakitnya dan kecewanya hati ini oleh ulahnya, atau bagaimana kita sibuk mencari cara ingin memberitahu kepada mereka yang melukai hati kita seberapa kejinya dan zalimnya perbuatan dia karena dia sudah melukai kita semua. Namun di sana ada ilmu yang begitu indah, ilmu yang begitu berharga, ilmu yang begitu luar biasa, yaitu akhlaknya Nabi kita Muhammad. Akhlaknya Nabi kita Muhammad, walau dia ditimpuki, walau dia dicaci, walau disakiti, tetapi tidak pernah pun sekalipun beliau memberikan kita contoh untuk kembali menyakiti. Tidak pernah sekalipun beliau memberi contoh untuk kita kembali berkoar-koar di sana sini untuk memberitahu ulahnya orang yang menyakiti dia. Tidak sekalipun itu pernah menjadi contohnya seorang Nabi kita Muhammad SAW. Dan ternyata saat kita hari ini mau belajar, segelintir orang berkata, itu kan Nabi, kita hanya manusia biasa. Lalu kita ternyata dibuktikan saat orang betul-betul ingin berjalan di jalannya Nabi, orang itu pasti bisa ngikutin jejaknya Nabi. Nggak peduli seberapa rasa sakitnya disakiti, walaupun itu rasa sakitnya harus sampai keluarnya darah, walaupun rasa sakitnya harus sampai kehilangan harta, tetapi mereka tahu di sana ada panutannya dalam menyikapi setiap masalah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga membuat dia tidak punya contoh yang lain. Maka kalau kamu lihat tokoh-tokoh para habaib yang masuk ke negeri Indonesia ini dan yang berdakwah, bagi para kiai maupun para ulama-ulama lainnya, di mana tempat mereka berpijak? Jika mereka ulama yang mencintai Nabi Muhammad, mereka pasti akan menjadi ulama yang meninggalkan jejak. Dan jejak itulah yang hari ini kita lihat. Jejak itulah yang hari ini kita saksikan. Jalan mereka ternyata tidak pernah sia-sia. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang berjalan selalu menuju ridhonya Allah. Jalannya bukan tentang mau dia, jalannya tentang bagaimana jalan ini mengantarkanku pada ridhonya. Jalannya bukan menjadi jalan inginnya, tetapi jalan itu selalu dikaitkan dengan jalan yang diinginkan oleh Tuhannya, jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita temukan mengapa jalan mereka terlihat begitu ringan, begitu mudah, kamu hanya melihat dari jauhnya saja. Seperti laut, kamu tidak akan betul tahu gelombangnya kecuali sampai kamu berada tepat di atas permukaannya. Saat kita melihat jalannya kaum salihin, kita akan lihat jalan mereka begitu mudah, seolah begitu nikmat. Betul, itu nikmat yang mereka rasa karena mereka sedang berjalan menuju kekasihnya. Tapi saat mereka betul-betul berjalan, godaan menuju kekasih itu tidak pernah mudah. Godaan menuju yang dicinta itu tantangannya luar biasa. Godaan untuk bisa sampai kepada sosok manusia, terutama yang paling dicinta, itu godaannya bukan godaan biasa. Sebagaimana para sahabat dulu, bahkan saat hidup sezaman dengan Nabi, mereka tidak dengan mudah bisa berduduk bersanding dengan Nabi. Ada di antara mereka yang harus merasakan dagingnya rontok dari kulit mereka. Seperti Khabbab bin al-Arat. Kamu kira Khabbab untuk mendapatkan duduk bersanding dengan Nabi mudah? Dia harus merasa disetrika.
Dia harus merasakan panasnya pedang yang dibakar dengan api yang menyala. Dagingnya luntur dari tubuhnya, dagingnya terlepas dari punggungnya, kepalanya, rambutnya dibikin hancur karena begitu ingin dekat dengan nabinya. Gak ada jalan untuk menuju sang kekasih itu terkesan mudah. Maka kalau kita hari ini yang pengen dekat sama Nabi Muhammad, tapi diuji, saat itu lihat, apa ujianmu seperti Khabbab? Apa ujianmu seperti Mus'ab yang sedang merasakan nikmatnya hidup dengan bergelimang harta, memiliki segala kenikmatan, tapi ditentang oleh orang tuanya sendiri. Sampai Mus'ab harus rela meninggalkan keindahan dan kemegahan daripada harta duniawinya. Bilal bin Rabah untuk duduk dengan Nabi Muhammad tidak mudah. Dia harus merasakan siksa demi siksa, merasakan batu ditindih di atas dada yang begitu menyesakkannya. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya karena saking letihnya menghadapi ujian itu. Hanya kalimat ahadun ahad yang keluar dari mulutnya. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Dia sedang berjalan menuju kekasihnya. Walau dia harus merasakan rintangan yang begitu luar biasa, tetapi semua demi yang dicinta mereka rela. Mereka rela. Orang-orang saleh jika kita tanya, hidup seperti apa yang kamu inginkan? Pasti jawaban mereka satu, hidup yang diridhoi Nabi Muhammad. Hidup yang diridhoi Nabi Muhammad, karena dalam ridho Nabi kita ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Maka coba kita lihat ya akhwat, jalannya kita yang hari ini ingin menuju kepada yang dicinta. Apa yang ingin kita harap dan apa sejatinya yang ingin kita gapai? Tentu kita pengen cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Khabbab yang sampai rela harus dagingnya runtuh, apakah cintanya bertepuk sebelah tangan? Tidak. Rasulullah cinta kepada dia. Mus'ab bin Umair yang harus rela meninggalkan harta duniawinya, apakah cintanya bertepuk sebelah tangan? Tidak. Cinta mereka berbalas. Nabi pun cinta kepada dia. Cintanya seorang Bilal bin Rabah kepada Rasulullah, apakah cintanya bertepuk sebelah tangan? Tidak. Cinta seorang Bilal pun dibalas oleh Nabi Muhammad. Dan cinta kita, cinta kita yang tidak seberapa ini, yang sedikit ini, yang kecil ini, saat kita melakukannya untuk dia, saat kita melakukannya betul-betul berharap hanya karena kita cinta kepadanya. Duduk di maulid dengan apa? Dengan harap, karena kita mau sama Nabi di surga. Dengan apa? Dengan harap, karena kita kepengen menjadi orang yang ada di bawah benderanya di akhirat sana. Karena kita punya harap, karena kita mau besok saat beliau membagi-bagikan telaganya, kita salah satu orang yang meneguknya. Dengan harap, karena kita ingin saat kita masuk ke dalam liang lahat, kita mendengar berapa banyak orang yang ditolong oleh Nabi Muhammad lantaran mereka begitu banyak membawa dosa, tetapi saat masuk ke liang lahat mereka kebingungan bagaimana menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Tetapi tiba-tiba datang sosok seorang yang begitu indah wajahnya, yang begitu baik rupanya, yang begitu lembut suaranya, seolah berkata kepada mungkar nakir, pergilah, karena dia adalah umatku, karena dia setiap hari bersolawat kepadaku, karena dia setiap harinya selalu mengenang tentangku.
Membuat Mungkar dan Nakir pun tak sanggup mempertanyakan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Siapa yang bisa menghentikan itu semua kalau bukan Nabi Muhammad? Cinta kita yang mungkin sedikit ini semua tidak ada yang tidak dibalas olehnya. Tidak ada cinta yang tidak dibalas olehnya. Suatu ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabat sedang membicarakan sesuatu yang penting. Saat beliau pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau masih tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau dapati anak-anak kecil yang belum mengerti apa-apa, anak-anak kecil yang belum memahami arti cinta yang sesungguhnya. Tetapi saat dia bertemu dengan Nabi Muhammad, hatinya telah dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga membuat anak-anak kecil di kota Madinah saat itu, begitu mereka melihat para orang tua antusias menyambut datangnya Nabi Muhammad, orang-orang di mana-mana membicarakan tentang Nabi Muhammad, maka anak-anak kecil seketika itu mereka bersenandung, nahnu banatu min bani Dajjar Faya habbadha Muhammadan min jari. Kita anak-anak dari Bani Najjar beruntung sekali punya tetangga seorang Muhammad. Anak kecil. Nabi sedang berbicara dengan para sahabat. Nabi mendengar anak-anak ini bersenandung. Nahnu banatu min Bani Najjar Faya habbada Muhammad min jari. Kami anak-anak dari Bani Najjar sungguh beruntung kami punya tetangga seorang Muhammad. Didengar sama Nabi. Nabi datangi mereka. Nabi menundukkan kepalanya karena mereka masih sangat kecil. Kau tahu apa yang Nabi mu tanya? Nabi mu berkata, atuhibbunani? Kamu cinta sama saya? Kata Nabi, kamu cinta sama saya? Anak-anak yang tidak mengerti, mereka semua berkata, na'am ya Rasulullah. Iya Rasul, kami semua cinta padamu. Kami semua cinta kepadamu. Kami semua cinta kepadamu, Allah. Kata Rasulullah, demi Allah, hatiku juga cinta pada kalian. Hatiku juga cinta pada kalian. Anak kecil cintanya berbalas. Anak kecil yang tidak mengerti hakikat cinta kala itu, tetapi mereka sudah punya cinta kepada Nabi, namun cintanya dibalas. Bagaimana dengan kita? Pendosa, banyak salah, banyak khilaf, dan kita datang ke maulid dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan, dan juga penuh prasangka yang baik. Kalau kita datang ke tempat-tempat semacam ini, tidak ada yang pulang dengan tangan sia-sia, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tidak ada yang hajatnya tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya akan kembali dengan membawa segenap hajat-hajatnya. Karena nabimu adalah nabi yang dermawan, nabimu adalah nabi yang tahu bagaimana membalas semua kebaikan, nabimu adalah nabi yang penuh rahmat, nabimu adalah nabi yang penuh dengan cinta, nabimu adalah nabi yang pandai tahu cara membalas semua kebaikan yang dibuat untuknya. Maka saat kita hari ini yang duduk di maulid, duduk di mana tempat, saat kita datang melangkah, ingat baik-baik bahwa langkahmu akan menjadi jejak, perbuatan kita akan menjadi jejak. Pada siapa jejak ini akan kau tinggalkan? Pada anakmu, pada keluargamu, pada orang-orang yang melihatmu. Tak peduli seberisik apa di luar mengatakan bahwa memuji Muhammad adalah suatu kesalahan, maka jika memuji Muhammad adalah suatu kesalahan, kami rela disalahkan karena memuji Muhammad. Kami sanggup untuk disalahkan karena memuji Muhammad.
Karena mereka yang menyalahkan yang memuji Muhammad, karena mereka adalah orang yang tidak tahu bagaimana hakikatnya mencintai seorang Muhammad. Mereka yang tidak tahu nikmatnya mencintai seorang Muhammad. Tapi saat mereka kenal, apa yang Sayyidil Habib Umar pernah katakan, tidak ada orang yang bisa membuat maulid, tidak ada orang yang bisa hadir maulid, kecuali orang itu sudah lebih tahu dulu, tahu kedudukan tentang siapa yang kita maulidkan, siapa yang sedang kita rayakan, siapa yang sedang kita agungkan. Saat kita sudah kenal akan sosoknya, maka kita tahu dan kita sangat tahu bahwa membuat maulid atau duduk di maulid adalah suatu kebanggaan, suatu kenikmatan, suatu keberuntungan. Bila mana saat kita di dunia Allah izinkan kita untuk bisa hadir dan duduk bersimpuh di tempat-tempat kebaikan semacam ini, maka ya Allah, jika Nabi yang kita kenal hari ini adalah sosok manusia yang tidak pernah menolak cinta dari siapapun yang mencintai, maka kami yakin bahwa kami yang hari ini hadir, kami yang hari ini duduk, cintanya juga pasti diakui, cintanya juga pasti akan dibalas, cintanya juga pasti akan diterima. Harapan kami ya Allah, cinta ini membawa kami untuk betul-betul menjadi para pecinta Nabi Muhammad. Cinta ini betul-betul mengantarkan kami untuk berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Cinta ini mengantarkan kami untuk kami betul-betul menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, cinta ini juga mengantarkan kami untuk kami bisa menjadi istri yang dibanggakan Nabi Muhammad, yang mengantarkan kami bisa menjadi seorang ibu yang dibanggakan Nabi Muhammad, yang mengantarkan kami ya Rab menjadi seorang anak yang dibanggakan orang tuanya ya Rab, yang mengantarkan kami menjadi seorang sahabat yang bisa dibanggakan oleh sahabatnya ya Rabb, menjadikan kami semua ya Allah menjadi seorang hamba, menjadi seorang hamba, menjadi seorang hamba yang dibanggakanmu, yang dibanggakanmu ya Rabb, hamba yang dibanggakanmu ya Rabb. Karena kami cinta kepada kekasih-Mu ya Rabb, karena kami rindu pada kekasih-Mu ya Rabb, karena kami hanya menjalankan perintah-Mu ya Rabb untuk cinta kepada sosok yang menjadi kekasih-Mu ya Rabb. Maka saksikan ya Allah, kami hamba, seorang hamba yang mencintai manusia yang diizinkan oleh penciptanya untuk mencinta, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad. Kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta ya Allah kepada Nabi Muhammad. Maka terima cinta kami semua ya Allah. Bawa dengan cinta ini ya Allah, bila ada di antara keturunan kami yang menyimpang dari Nabi Muhammad, yang jauh dari Nabi Muhammad, jadikan cinta ini membawa keturunan kami untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, bila ada dari keluargaku yang masih jauh dari Nabi Muhammad, semoga dengan cinta ini mereka tertarik untuk ikut cinta dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga bila mana orang-orang di sekitarku, orang-orang di sekelilingku yang masih jauh dari Nabi Muhammad, maka ya Allah dengan cinta ini bawa mereka semua untuk bisa merasakan yang kurasakan, betapa indahnya cinta dengan Nabi Muhammad, betapa nikmatnya cinta dengan Nabi Muhammad. Karena ternyata ya Allah, di balik nikmatnya cinta dengan Nabi Muhammad, kami merasakan betul betapa Engkau zat yang maha pecinta, betapa Engkau zat yang maha pengasih, betapa Engkau zat yang maha pengampun, betapa Engkau zat yang maha menerima semua taubat. Karena dari nikmat-Mu dan rahmat-Mu lah Kau berikan kami Nabi Muhammad. Maka ya Allah, anugerahkan kami semua husnul khatimah, anugerahkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami semua wafat di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, ya Allah dengannya wafatkan kami, ya Allah dengannya kumpulkan kami semua berseluruh serta la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim ya fattah ya alim. Semoga Allah berkahi kita semua, kabulkan doa-doa kita semua. Kita minta dibacakan suratul Fatihah. Ibu salah satu jamaah majelis kita, mungkin bukan rutin tetapi sudah sering kali datang ke sini, masyaallah, minal muhibbina, dari para pecinta kita. Mereka salah satu di antara mereka ada yang meninggal dunia, berniat ingin hadir hari ini di sini. Dia bilang mau ketemu dengan yang saya cinta, ternyata dia tidak ditakdirkan Allah untuk sampai di sini. Alhamdulillah, semalam saya datengin jenazahnya, saya tengok dia, sampaikan hajatnya. Alhamdulillah, dia sudah beberapa kali datang ke sini, hajatnya telah disampaikan, niatnya banyak, dia mau datang ke sini, dia mau datang ke Istiqlal, tapi Allah berkehendak lain. Semoga Rasulullah sudah jemput dia duluan, sudah digabungkan dengan para kekasih-kekasihnya. Semoga dengan karena cintanya kepada zuriat, mudah-mudahan Rasulullah menyambutnya dengan penuh cinta dan penuh kehangatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin.